Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ceramah kita judulnya bagaimana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah zuhur yang berbahagia. Ayat yang baru saja kita bacakan, yang masyhur dan selalu dibacakan oleh imam, khatib dan imam ketika salat Jumat. Di mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sa'adi, seorang ahli tafsir, dan dalam kitab tafsirnya mengatakan, hadza fihi tanbihun ala kamali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rif'ati darajatihi wa ulubi manzilatihi indallahi wa inda khalqihi. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah kepada kita bagaimana sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tingginya derajat Rasulullah itu di sisi Allah. Dan juga di sini menunjukkan kemuliaan kedudukan Rasulullah di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Bapak dan Ibu, tidak syak lagi bahwa baginda Rasulullah yang disebut oleh ulama dengan Sayyidul Anam, penghulu dari seluruh hamba-hamba Allah, penghulu dari seluruh manusia, tidak hanya penghulu para nabi dan rasul. Saking mulianya Rasulullah, Bapak dan Ibu, ketika Allah memanggil dan menyuruh Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan namanya, kecuali Allah akan memanggil dengan gelar baginda Rasulullah. Berbeda ketika Allah memanggil para nabi dan rasul yang lain. Misal contohnya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah menyembelih anaknya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, sekalipun perintah itu turun melalui mimpi. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan
dan melaksanakan mimpi yang engkau terima itu. Subhanallah, Bapak dan Ibu. Ketika puncak keimanan seorang nabi diuji oleh Allah untuk menyembelih anak yang dia cintai. Secara logika manusia itu tidak mungkin sebuah perintah. Tetapi iman akan berkata bahwa ini adalah dari Allah dan Allah menyuruh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sadar dan tahu betul. Menurut akal manusia ini tidak mungkin. Dan bahkan di kita cerna pun bagaimana Allah perintahkan untuk menyembelih anak kita. Yang disembelih itu adalah binatang. Tetapi Nabi Ibrahim tahu siapa dia dan ini pasti perintah dari Allah. Dia tunaikan. Ketika dia menunaikan itu Bapak dan Ibu, Allah memanggil, menyuruh, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kad sadaqta ru'ya. Begitu juga ketika Allah mengingatkan Nabi Nuh. Ketika dia diselamatkan dengan kapalnya beserta para pengikutnya dari topan yang menghantam dunia ketika itu. Qulna ya Nuh ihbitu bisalamin. Kami berkata, wahai Nuh, turunlah engkau dari kapal ini dengan selamat. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika Allah memerintah dan memanggil Nabi kita, tiada kalimat yang keluar dengan menyebut semata nama beliau. Bahkan ketika Allah menyuruh Nabi untuk melaksanakan dan mengingatkan keluarganya, mengingatkan umatnya, tidak menyebut dengan namanya. Ya ayyuhar rasul. Ya. Ya ayyuhan nabi. Qul li azwajika wa li banatika wa li nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita muslimah. Apa yang harus disampaikan ketika itu? Agar mereka menutup aurat mereka. Perintah yang Allah suruh untuk disampaikan dan dilaksanakan. Tapi Allah tidak menyuruh dengan kata-kata ya Muhammad. Tapi ya ayuhan Nabi. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menerima wahyu. Ada rasa takut. Ada rasa belum sempurna dan kondisinya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, sampaikanlah apa yang sudah aku wahyukan itu. Ingatkan manusia dan seru mereka ke agama Allah. Bapak dan Ibu, jemaah yang ini semua menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Betapa mulianya baginda Nabi. Kalau Nabi kita itu begitu mulianya di sisi Allah dan di sisi para malaikatnya, maka kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman untuk apa? Memuliakan Nabi kita dan menempatkannya di tempat yang sangat mulia juga. Bapak dan Ibu, jemaah zuhur yang berbahagia. Ada 3 cara kita untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berkomitmen dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, berpegang teguhlah bersungguh-sungguh dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran
ataupun yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi, semuanya itu tidak akan membuat kita tersesat. Tidak akan membuat kita sengsara dan menderita. Tetapi malah akan membuat kita selalu berada dalam jalan keselamatan. Rasulullah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua pegangan. Lan tadillu, selama-lamanya kamu tidak akan pernah tersesat. Bila kamu berpegang dengan dua ini, kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah diketuk hati kita. Kalau kita memang dan sudah yakin Al-Quran, hadis sumber dari keselamatan kita, yang dituntut adalah bagaimana kita mempelajarinya, mendalaminya bersungguh-sungguh, agar kita paham dan kita tidak tersesat di bawah arus ke jalan yang salah. Betapa banyak sekarang kalau kita lihat, begitu mudah orang menjerumuskan ke jalan yang salah. Ya. Padahal yang dia sampaikan itu salah. Yang dia contohkan itu salah. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang mengikutinya. Karena apa? Karena memang kita tidak paham dan tidak tahu dengan agama kita. Maka yang pertama itu adalah apa? Berkomitmen dengan ajaran. Bahwa saya akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan saya akan mengamalkannya. Yang kedua, meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tugas utama beliau itu adalah apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang paling mulia, yang terbaik, itu yang disempurnakan oleh Rasulullah. Artinya bahwa orang-orang beriman, pengikut Nabi Muhammad itu adalah siapa? Mereka-mereka yang berkepribadian hebat. Orang-orang yang santun, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang ramah, orang yang suka senyum. Karena itulah ajaran Rasulullah. Tabassumika fi wajhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu menjadi sedekah. Lahtiqaranna bil ma'ruf walau antal qaqa akhaka biwajhin taliqi. Kata Nabi, jangan engkau anggap remeh, jangan engkau sepele kecil. Ketika engkau bertemu dengan temanmu, dengan saudaramu yang seiman, dan engkau bertemu dengan wajah yang cerah, yang senang, menampakkan baiknya. Bapak, Ibu, coba kita lihat sekarang. Datang kita ke masjid, sama-sama kita sholat di masjid raya, ada di kiri kanan saudara kita, dan kita datang dari berbagai tempat. Siapa di antara kita dan berapa banyak di antara kita yang membiasakan kita bertemu itu, Assalamualaikum. Bapak dari mana? Saya Muhammad, saya dari Padang. Saya Yusuf, saya dari Bukit Tinggi misalnya. Dialog yang seperti inilah yang diajarkan oleh Islam. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang bapak-bapak, saudara-saudara, cara hidup yang begini jauh dari kehidupan kita.
Bagaimana kalau kita akan mampu melaksanakan dan meneladani cara-cara hidup yang besar, akhlak-akhlak yang lebih lagi yang dicontohkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik di dalam hadis yang sahih dia menceritakan 10 tahun aku menjadi pelayan dan pembantu Rasulullah. Selama 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Rasulullah bersuara keras, apalagi membentak, kata beliau. Ketika aku melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tidak pernah Rasulullah mengatakan, Anas, kenapa kamu kerjakan? Tidak pernah. Sebaliknya kata Anas, kalau saya tidak melakukan, ya Rasulullahnya diam dan tidak pernah mengatakan seandainya. Kalau kamu melakukannya tadi, kamu mengerjakannya, tidak pernah kata-kata itu keluar dari Rasulullah. Bapak Ibu, betapa hebatnya pribadi Rasulullah. Betapa indahnya kepribadian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang harusnya juga melekat di dalam kehidupan kita. Tidak disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau wajah-wajah yang kasar, wajah-wajah yang tidak pernah menampakkan senyum dan rahmah kepada saudaranya. Yang lebih buruk lagi, kalau Anda dan kita salat di masjid, lalu bertemu dengan kawan Anda, bertemu dengan saudara kita, mungkin salatnya berbeda letak tangannya, berbeda rukuk dan sujudnya. Dan kita melihat, ya Allah, ini orang bodoh amat, tidak paham dengan sholat seperti ini. Berubah wajah itu. Tidak. Kata Rasulullah, jangan anggap sepele. Ya. Akhlak itu adalah yang utama. Kata Rasulullah, uridat alayya a'mala ummati. Diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah, amal-amal dari umatku. Lalu aku menemukan dan mendapatkan amal yang terbaik itu apa? Akhlak yang bagus. Ya, akhlak yang bagus itu amal terbaik. Dan aku mendapatkan amal yang terburuk, perbuatan dari seorang umatku itu apa? Dia meludah di masjid, lalu dia tidak menutupnya kembali. Kalau zaman dahulu, masjid kan tidak pakai tikar kayak kita sekarang. Hanya pasir. Ada yang meludah? Ada. Tapi ditutup kembali. Tetapi ada yang meludah, dia pergi. Digambarkan oleh Rasulullah. Kecil. Mungkin kita berjalan di sekeliling masjid ini berjalan-jalan. Maaf, keringat keluar. Padang terasa panas. Tisu dilapkan ke muka, menghapus keringat yang menetes. Selesai itu, buah. Tidak. Ini bukan akhlak yang baik. Ini perbuatan yang buruk yang sangat tidak disuka oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tidak memuliakan rumah Allah. Ya. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, jadilah kita orang-orang yang membela dan memperjuangkan ajaran Rasulullah. Ya. Jadilah kita di antara orang-orang yang membela dan memperjuangkan ajaran dari Rasulullah ini. Membela ini bisa dengan mengajak untuk melaksanakannya. Dan bisa juga untuk mengingatkan. Kalau ada yang melakukan sesuatu dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dia melakukan yang dilarang oleh agama. Maka berkewajiban untuk kita untuk mengingatkannya dan tidak boleh membiarkannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran
falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan dan salah, falyughayyir biyadihi. Hentikan dengan tanganmu langsung. Hentikan. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk menghentikannya, fabilisan. Ingatkan, sampaikan. Kawan, maaf, ini tidak bagus, ini tidak boleh, ini salah. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Bahwa sesuatu kemungkaran yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran, yang ditegaskan oleh hadis-hadis Nabi, gak ada tawar-menawarnya bagi kehidupan orang yang beriman itu. Kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan, ya Allah. Bapak dan Ibu, betapa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, sesuatu yang sangat istimewa dan agung, yang berakhir kepada apa? Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wala tattabi'us subula fatafarraqu. Kalian akan berada di jalan yang lurus, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain. Kalian akan bercerai-berai. Bapak dan Ibu, memahami agama, belajar dari orang-orang yang berkompeten di dalam ilmunya itu adalah sebuah keniscayaan. Agar apa? Agar kita mempunyai pemahaman yang benar dan semakin menjadikan diri kita menjadi mukmin yang benar-benar beriman dan menampakkan diri ketika orang melihat kita terasa itulah seorang muslim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pada kesempatan ini ada sebuah kewajiban kepada kita untuk apa? Memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari 3 cara tadi itu terkandunglah di dalamnya perintah dari Allah kepada kita, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sah salat kita kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi. Tidak akan diterima doa kita kalau tidak diawali dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Nabi, mencintai ajarannya, membela dan memperjuangkannya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.